Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhidayati, NIM 1917402235 dari kelas P6 PIB. Kemudian saya akan menjelaskan materi tentang integrasi agama dan sains menurut Mehdi Ghazali. Sebelum itu saya akan membacakan biografi tentang Mehdi Ghazali, yaitu Mehdi Ghazali adalah seorang ilmuwan kontemporer dan seorang filsuf yang berkebangsaan Iran. Ia juga merupakan seorang profesor fisika di Sharif University of Technology. Mehdi Ghazali lahir di Isfahan, yaitu Iran, pada tahun 1939 Masehi atau bertepatan dengan 131 Hijriah. Sejak tahun 1991, ia menjadi seorang profesor fisika terkemuka di Teheran. Kemudian ia juga mendirikan sebuah fakultas filsafat sains di Universitas Teknologi Sharif pada tahun 1995 dan ia telah menjadi ketuanya pada saat itu. Dia adalah seorang departemen ilmu pengetahuan dasar di Akademik Ilmu Pengetahuan Iran selama 10 tahun, yaitu pada tahun 1990 sampai 2000. Dan ia menjadi direktur Institut Kajian Humaniora dan Budaya di Teheran pada tahun 1993 hingga 2009. Kemudian Ghazali banyak berkontribusi dalam studi tentang hubungan dan interaksi antara sains dan agama. Kemudian pada tahun 1998 Ghazali mendekati 32 ilmuwan tingkat tinggi filsuf dan teknologi. Hanya 6 dari mereka adalah Muslim, yang lainnya adalah beragama Kristen. Dengan 8 pertanyaan penting yang membahas hubungan antara agama dan sains, kemudian Ghazali menerbitkan sebuah buku yang berjudul Can Science Expand with Religion? Kemudian yang kedua yaitu pembahasan tentang relasi agama dan sains dalam pandangan Mehdi Ghazali. Yang poin pertama, merintis jalan relasi agama dan sains. Menurut Zainal Abidin Baqir pada tahun 2006, diskursus tentang agama dan sains menemukan bentuk baru yang subur dan sistematis dalam sekitar 6 tahun terakhir. Maksud dari sistematik itu sendiri adalah seperti halnya suatu bidang kajian yang terdapat pendekatan metodologi dan ruang lingkupnya, kemudian tumbuhnya forum-forum akademis yang memadai perdebatan tersebut. Kemudian menurut Lewis Lehaini, mengenai pertemuan filsafat, teknologi, dan sains adalah suatu yang esensial agar iman tampak sekaligus pantas dipercaya dan relevan bagi setiap generasi yang hidup pada suatu visi tertentu tentang alam semesta. Kemudian pada konteks inilah Mehdi Ghazali. Kemudian poin yang kedua, pemikiran Mehdi Ghazali. Dalam sebuah tulisannya, menurut Samsuddin, Ghazali menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sains Islam adalah sains yang sesuai dengan pandangan Islam. Bagi Ghazali, pandangan dunia Islam tentang realitas yang harus menjadi peranggapan metafisik sains Islam adalah meliputi sebuah pandangan bahwa yang pertama, alam semesta diciptakan Tuhan dan dia adalah zat yang memeliharanya. Yang kedua, tidak membatasi realitas pada domain
Kemudian Ghazali menyarankan nilai-nilai Islam tersebut perlu dirumuskan berdasarkan pandangan dunia Al-Quran. Meskipun dalam hal ini kita tidak perlu menduduki Al-Quran sebagai sebuah buku sains secara teknis, sebab Al-Quran sesungguhnya memang Kemudian poin yang ketiga yaitu relevansi dalam sebuah keilmuan agama dan sains. Agama dan sains adalah dua entitas yang berbeda sebagai sumber pengetahuan dan sumber nilai bagi kehidupan manusia. Sebagai agamawan, para saintis memiliki langkah kerja yang khas dengan menggunakan berbagai tata cara yang berpola atau keteraturan tertentu untuk mewujudkan harapan-harapan ideal dalam relasi sains dan agama serta kemanfaatannya bagi kemaslahatan umat manusia dan keselarasan dalam alam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.